Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, saya Romagus Cesaser mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40 tentang hukum cinta kasih sebagai hukum yang terutama. Terdengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita tentang hukum yang utama, yaitu hukum cinta kasih. Kita diajak untuk mengasihi Allah dan sesama secara seimbang. Meskipun soal hukum ini, kita sudah berulang kali mendengarnya. Sudah banyak khotbah renungan, ulasan yang kita dengar atau kita baca di dalam berbagai macam media, saudari-saudara. Tetapi untuk melaksanakannya, prakteknya, itu bukan perkara yang selalu mudah. Lebih-lebih untuk mengasihi sesama yang pernah mengecewakan kita, yang barangkali menyakiti kita, atau yang telah merugikan kita, yang telah mengecewakan kita. Mengasihi mereka itu bukan urusan yang gampang. Kita lebih senang mengasihi orang yang mengasihi kita. Hukum alamnya begitu. Kita akan mudah mengasihi mereka yang tidak bertentangan dengan kita. Atau orang-orang yang selama ini barangkali telah berbuat baik kepada kita. Mudah untuk mengasihi mereka. Hari ini saudara-saudari kita diajak untuk lebih meneladani Yesus. Junjungan kita yang mengasihi Bapa dan kita manusia sepenuh hati, setotalnya. Dalam karyanya dia menyembuhkan banyak orang sakit. Dia membela orang-orang yang lemah atau yang diperlakukan tidak adil. Dia mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Meskipun begitu, Yesus tidak lupa untuk mengasihi Bapanya dengan berdoa, dengan menaatinya. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengasihi Allah tetapi membenci sesama dan mengasihi sesama. Atau mengasihi sesama, tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah bersatu dengan Allah. Hidup yang berimbang dalam mengasihi Allah dan sesama akan membuat hidup kita penuh dengan sukacita sejati. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, andaikan hukum cinta kasih ini dipraktekkan, dihidupi oleh seluruh umat manusia di atas muka bumi ini, maka dunia ini penuh dengan cinta kasih. Tetapi saudara-saudari, fakta bahwa di tengah dunia ini ada banyak terjadi kekerasan, alasannya apapun. Penindasan oleh satu bangsa kepada bangsa yang lain, oleh satu kelompok kepada kelompok yang lain, oleh satu agama kepada agama yang lain. Itu menunjukkan ada yang salah di dalam praktek hukum cinta kasih. Fakta bahwa dalam hidup bersama, bahkan dalam keluarga, di mana suami istri justru bersatu karena saling mengasihi, saling mencintai,
tidak sedikit yang kemudian justru merasakan keluarga sebagai bukan surga, bukan tempat untuk saling mengasihi, tapi justru di sana memikul banyak pergumulan, sakit hati, kurang perhatian, kurang pengampunan, dan sebagainya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, saya mengingat akan kata-kata dari Rabindranath Tagore yang mengatakan demikian. Rupanya dia melihat situasi hidup orang beragama, khususnya yang menjadi pengikut Kristus, yang saling bermusuhan, yang saling bertikai, yang saling berkonflik. Lalu dia mengatakan demikian. Setiap orang Kristen dipanggil untuk membangun gereja dengan hati. Tetapi sayang, ada yang datang membawa batu. Saudari-saudara, kata-kata Rabindranath Tagore ini untuk saya sangat inspiratif. Bisa dipakai sebagai cermin untuk melihat cara hidup kita, cara kita mempraktekkan hukum cinta kasih. Saya ulangi saudara-saudari, setiap orang Kristen dipanggil untuk membangun gereja dengan hatinya. Tetapi sayang, ada yang datang membawa batu. Membangun gereja dengan hati, membangun keluarga dengan hati, membangun kerja usaha dengan hati. Itulah yang dibutuhkan, tetapi sayang, ada yang datang dengan membawa batu. Hati itu saudara-saudari berbentuk love. Buah hati itu adalah sebetulnya buah kasih. Andaikan semua orang mau membangun keluarga dengan kasih, dengan hati, maka betapa dunia ini terasa surga. Tapi kalau ternyata terjadi macam-macam keprihatinan dalam keluarga, dalam relasi antar sesama, dalam relasi antar kelompok, antar agama, antar negara, pertanyaannya adalah mungkin di sana memang kurang kasih, kurang mempraktekkan hukum yang pertama dan utama. Semoga saudara-saudari kita diteguhkan untuk mampu bercermin, mengevaluasi diri, supaya kita semakin mempraktekkan, menghidupi, menghayati hukum cinta kasih itu dengan baik dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan, mengingatkan kami akan kasih sebagai hukum yang pertama dan utama. Semoga kasih-Mu yang begitu besar kepada kami manusia dapat kami bagikan untuk sesama tanpa pilih kasih, termasuk kepada orang-orang yang telah menyakiti hidup kami. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.